Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan membela, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke, adik-adik yang di rumah Capek masih juga, semangat? Capek, Kak. Wah, capek mah gampang. Giran lari-lari main-main gak capek. Tapi giran memuji Tuhan capek. Ayo dong, tetap semangat. Ayo adik-adik, semangat kata Bang Saud. Iya, kita Yang mau- tadi udah mandi, udah selesai belum mandinya? Oh iya, harus sudah selesai. Mandi jangan lama-lama. Kita mau beribadah. Beribadah sekolah minggu. Semuanya harus bersih, harus rapi, dan harus sudah siap. Oke, kita mau masuki ibadah, tapi sebelum masuk ibadah, kita mau berdoa dulu kakak. Kita mau berdoa, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu yuk. Ayo Bang Niko, kita bernyanyi. Bapakku datang padamu. Semua yang di rumah, siapkan hatinya, lipat tangannya, kita mau bernyanyi sambil berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita akan nyanyikan semuanya sikap yang manis, yang baik. Kita mau bernyanyi sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
semuanya tutup matanya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Inang Pendeta kita, Inang Pendeta Sinambela. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana Tuhan masih tetap memberikan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, kami akan memuji memuliakan Engkau. Kami siapkan hati dan pikiran kami percaya. Walaupun hari ini, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami. Kami mempersiapkan hati, pikiran, seluruh kehidupan kami. Datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Semuanya dibuka kidung jemaatnya, nomor 427 ayat 1 dan 2. Sekarang kita akan masuki titah kedua. Oke. Adik-adik hafal nggak titah kedua? Wah harus hafal Kak, karena waduh walaupun kita nggak sekolah minggu, datang ke sekolah minggu, kita yang di rumah tetap harus hafal. Karena apa? Tiap minggu kan kita tetap ibadah, tetap sekolah minggu. Bener gak Kak? Iya, harus tetap diingat titah pertama, kedua, tiga, empat, dan Betul. seterusnya sampai titah ke-10. Nah hari ini kita akan membacakannya titah kedua saja. Wah harus sudah hafal semua, pasti harus hafal. Oke Kak, kita akan mulai titah kedua. Gimana sih bunyinya Kak? Ayo adik-adik semuanya sama-sama di rumah mengucapkan ya. Di sini kakak bantu dan abang Saud juga bantu ya. 1, 2, 3. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Wah, sekali lagi yuk.
Yang kencang yang di rumah. Semuanya kita baca tita kedua. Bantuin ya, mama papanya juga Iya, bantuin. mama papa juga yang di rumah juga tetap baca. Ayo 2, 2, 3. Ya, tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Oke, semua harus sudah hafal yang di rumah. Karena walaupun kita tidak sekolah minggu, titah itu wajib. Karena buat pegangan kita adik-adik sekolah minggu. Betul ya Kak? Iya Bang Saud. Oke, kalau begitu kita selanjutnya akan bernyanyi. Dibuka Kidung Jemaatnya nomor 184 ayat 1. Ayo Bang Niko. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Dibuka semua Alkitabnya. Bang Saito juga dibuka Alkitabnya. Bang Niko juga semuanya dibuka Alkitabnya. Yang ada di sini juga. Semua yang di rumah dibuka Alkitabnya dulu. Baru kita bacain ayat hafalannya. Oke, sudah dapat semuanya? Kita baca Yohanes 3 ayat 17. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tutup Alkitabnya, tutup. Semuanya tutup di Alkitabnya. Kita baca, kita ingat-ingat. 1, 2, 3 ya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke adik-adik sekolah minggu harus sudah hafal. Oke, kalau begitu sekarang kita mau bernyanyi dari Lingkupiku. Semuanya pasti udah tahu juga di rumah Lingkupiku. Ya kayak? Kalau belum tahu buka aja ya teksnya. Ada mungkin di HP, di gitu. YouTube. Oke, gitu ya. semuanya kita akan bernyanyi judulnya Lingkupiku. Dengan
kita akan memasuki ibadah. Ibadah kita mau khotbah, kita mau lipat tangan kita karena kita akan dipimpin ibadah kita, khotbah kita sama Inang Pendeta Sinambela. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi judulnya kita sudah dengar perintah untuk memberitakan Injil. Nah, berarti ada perintah supaya murid-murid pergi memberitakan Injil. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan pesan supaya murid-murid pergi. Pergi untuk apa? Pergi memberitakan tentang Kristus. Pergi memberitakan kabar baik tentang Kristus, perbuatan Kristus. Dan mereka pergi. Kalau kita baca nanti dalam Kisah Para Rasul, ya, kalau ada waktu kita baca Alkitab kita akan melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, di situ kita akan melihat bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus bersemangat pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus. Nah, sekarang perintah untuk memberitakan Injil ini tidak lagi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Terus kepada siapa? Kepada kita semua. Kepada adik-adik sekolah minggu apakah juga termasuk? Termasuk. Tapi mungkin kita bertanya ya, "Loh, kami kan masih kecil Inang Pendeta, gimana kami bisa memberitakan Injil? Kami kan masih muda, gimana cara kami memberitakan Injil? Kami kan enggak pintar berkhotbah, kami kan enggak pintar berbicara. Bagaimana cara kami bisa memberitakan Injil kalau tugas memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang Kristen, tugas semua orang percaya?" Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita, ya kan adik-adik? Nah, gimana caranya? Nanti Inang kasih tahu. Tapi dengarkan dulu ada satu cerita Inang. Ada seorang pemuda, dia belum menjadi seorang Kristen. Tapi dia ingin mengetahui tentang Kristus. Ingin mengetahui tentang ajaran kekristenan. Lalu dia berpikir, supaya saya lebih tahu, supaya saya lebih paham tentang Kristus, tentang ajaran Kristen.
maka saya akan pergi bekerja di rumah salah seorang keluarga Kristen. Jadi dia pergi ke satu keluarga Kristen dengan harapan di sana dia bisa belajar, dia bisa semakin mengenal Kristus. Lalu dia pergi, keluarga Kristen ini tidak mengetahui maksudnya. Keluarga Kristen ini pun mempersilahkan pemuda itu untuk bekerja di rumahnya. Keluarga Kristen ini memperlakukan dia dengan baik. Keluarga Kristen ini berbicara, menyuruh, memberi makan, termasuk anak-anaknya, semua memperlakukan pemuda ini dengan baik. Lalu pemuda ini memperhatikan, oh, cara mereka memperlakukan aku baik banget ya. Pemuda ini juga melihat, oh setiap pagi mereka berdoa. Mau makan mereka berdoa. Dan mereka sangat ramah, mereka sangat sopan, mereka luar biasa. Berarti itulah yang diajarkan Kristus. Itulah yang diajarkan agamanya. Berarti sekarang saya sudah mengenal Kristus lewat keluarga ini. Akhirnya dia pun memilih untuk percaya kepada Kristus. Keluarga Kristen ini sudah bersaksi. Keluarga Kristen ini sudah memberitakan Injil kepada pemuda tadi. Dan akhirnya pemuda itu menjadi percaya. Nah, begitu cara kita untuk memberitakan Injil. Jadi siapapun bisa memberitakan Injil. Caranya lewat perbuatan, lewat perkataan. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi kamu juga bisa memberitakan Injil dengan cara apa? Sikapmu. Kamu bisa memberitakan Injil kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada orang-orang di sekitarmu dengan cara perlakukan mereka dengan hormat, sopan, rendah hati. Di sekolah juga kita bisa bersaksi, kita bisa memberitakan Injil dengan cara apa? Kita mengerjakan tugas kita dengan baik. Kita bersikap ramah, bersikap baik kepada seluruh teman-teman kita. Hormat kepada Bu Guru dan Pak Guru. Nah, itu juga sudah memberitakan Injil. Karena Kristus memberitakan tentang kebaikan, keramahan, sopan santun. Jadi dari situ, dari perbuatan kita, sikap kita, dan juga perkataan kita, kita sudah memberitakan Injil. Nah, jadi adik-adik, semangat ya. Ternyata kita dipakai oleh Tuhan untuk memberita Injil. Beritakanlah Injil lewat perbuatan dan perkataan kita. Kepada semua orang, kepada segala makhluk. Jadi tidak hanya kepada semua orang kita memberitakan Injil, bahkan disuruh kita kepada seluruh makhluk. Memperlakukan tumbuhan dengan baik, lingkungan dengan baik, itu juga memberitakan Injil. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita ingat ya bahwa kita juga diberikan Tuhan tugas, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami untuk memberitakan firman-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu dengan keterbatasan kami, walaupun kami masih kecil, tetapi kami percaya Engkau bisa memakai kami luar biasa. Menjadi pemberita Injil-Mu lewat perbuatan, lewat perkataan kami. Ajar kami Tuhan, supaya setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami senantiasa memuliakan Engkau. Menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami anak-anak-Mu hikmat, kepintaran,
takut akan Engkau. Dan kami memohon, biarlah badai COVID-19 segera berlalu. Sehingga kami boleh berkumpul, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu ini pengumumannya adalah diingatkan kembali ya adik-adik, setiap akhir bulan atau minggu terakhir kita akan mengadakan ibadah live streaming, yaitu dimulai dengan jam 11.30 atau setengah 12. Jadi adik-adik bisa beribadah dari rumah secara live streaming bersama kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik. Oke, akhir bulan ya Kak? Akhir bulan. Akhir bulan. Dan satu lagi nih, kakak-kakak sekolah minggu, kita semua yang ada di sini juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari minggu kemarin sampai minggu hari ini. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Selamat ulang tahun. Oh, dan satu lagi, adik-adik tetap dijaga kesehatannya. Masker kalau mau kemana-mana, tetap cuci tangan kalau habis dari luar, karena itu sangat penting sekali. Dan satu lagi, adik-adik di rumah juga jangan, walaupun sering bermain tapi tetap ingat harus rajin belajar, karena kalau kita belajar kita akan tambah cerdas. Walaupun kita tidak sekolah, tapi kita tetap harus belajar ya Kak. Iya.
Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya dipersiapkan persembahannya. Kita sama-sama mengangkat persembahannya. Kita akan mengucapkan 1, 2, 3 ya. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Oke, semuanya dibuka buku ND-nya di rumah. Buku ND nomor 720 ayat 1. Oke, siap. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ayo Bang Niko. Oke adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mau lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah berakhir. KMT, Bang Saud dan Bang Bang Niko Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Dadah.